warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walaupun pandemi belum berakhir dan masih tetap semangat dalam menjalankan kegiatan belajar dari rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi getaran dan gelombang bunyi. Langsung saja cek this out. Getaran dan gelombang bunyi. Pada materi ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada getaran yang meliputi amplitudo getaran serta periode dan frekuensinya. Lalu yang kedua ada gelombang yang meliputi pengertian gelombang, macam-macam gelombang serta cepat lambat gelombang. Dan yang terakhir ada bunyi yang meliputi syarat bunyi, jenis bunyi, sifat-sifat bunyi, cepat lambat gelombang bunyi, resonansi bunyi, serta intensitas dan taraf intensitas bunyi. Yang pertama, getaran. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo, yaitu simpangan terbesar suatu getaran. Amplitudo getaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika kita memberi simpangan pada bandul batu di titik A, kemudian melepaskannya, batu akan bergerak menuju titik B, C, B, kemudian kembali ke titik A, atau biasa juga disebut sebagai satu getaran. Kita dapat melihat bahwa simpangan tidak pernah melebihi titik A dan titik C. Pada saat batu berada di titik A atau C, simpangannya merupakan simpangan maksimum. Sedangkan pada saat batu berada di titik kesetimbangan, yaitu di titik B, simpangannya merupakan simpangan minimum atau sama dengan 0. Dari ilustrasi tersebut dapat didefinisikan bahwa amplitudo itu sebagai simpangan getaran paling besar. Pada gambar di samping, amplitudo getaran yaitu BA atau BC. Kemudian periode dan frekuensi getaran. Yang pertama, periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dinyatakan dalam satuan sekon. Jika periode sebuah getaran 5 detik, berarti untuk membuat satu getaran diperlukan waktu 5 detik. Jika dalam 1 detik terjadi 5 getaran, berarti periodenya yaitu 1/5 detik. Periode getaran dapat dinyatakan dalam rumus matematika sebagai berikut. Periode getaran sama dengan waktu yang diperlukan per jumlah getaran. Kemudian frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran dalam 1 sekon. Satuan frekuensi adalah Hertz. Hertz diambil dari nama seorang ilmuwan fisika, Heinrich Hertz, 1857 sampai 1894. Karena jasa-jasanya namanya diabadikan dalam satuan frekuensi yaitu Hertz. Jika dalam 1 detik terjadi 5 getaran, berarti frekuensi getaran ini adalah 5 Hertz. Frekuensi dapat dinyatakan dalam rumus matematika sebagai berikut. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu getaran. Hubungan antara frekuensi dan periode getaran dinyatakan sebagai berikut. Frekuensi sama dengan 1 per periode atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Kemudian kita masuk ke gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang,
sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Kemudian macam-macam gelombang. Gelombang menurut zat perantaranya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektrik. Gelombang menurut arah rambat dan arah getarannya dibagi menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang menurut amplitudo dan fasenya dibedakan juga menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, satuannya adalah sekon. Frekuensi gelombang yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik, satuannya adalah hertz. Cepat lambat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik, satuannya adalah meter per sekon. Nah, rumus dasar gelombang. Rumus dasar gelombang sebagai berikut. Lambda sama dengan V kali T, atau V sama dengan lambda per T. Karena periode atau T besar itu sama dengan 1 per frekuensi, maka V juga dapat dirumuskan sebagai lambda kali F. Sekarang kita masuk ke gelombang bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. Perambatan bunyi memerlukan medium. Kita dapat mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, ada medium yang merambatkan bunyi. Dan yang terakhir, ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat dilenturkan, gelombang bunyi dapat dipadukan, gelombang bunyi dapat beresonansi, gelombang bunyi dapat dibiaskan, gelombang bunyi dapat dipantulkan, dan gelombang bunyi memerlukan medium untuk perambatannya. Jenis dan karakteristik bunyi. Ada 3 kelompok bunyi berdasarkan nilai frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini biasanya dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini biasanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Lalu karakteristik bunyi. Ada desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nada, yaitu bunyi yang frekuensinya beraturan. Dentum, yaitu bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Dan yang terakhir ada warna bunyi, yaitu bunyi yang frekuensinya sama tapi terdengar berbeda. Cepat lambat bunyi. Bunyi memiliki cepat lambat yang terbatas. Bunyi memerlukan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cepat lambat bunyi sebenarnya tidak terlampau besar. Cepat lambat bunyi jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat lambat cahaya. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatannya bervariasi antara 330 meter per sekon hingga 5.500 meter per sekon.
Rumus cepat lambat bunyi secara umum yaitu V sama dengan S per T. Cepat lambat bunyi di udara sekitar 330 meter per sekon. Karena bunyi adalah gelombang, cepat lambat bunyi juga dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T sama dengan lambda kali F. Kemudian resonansi bunyi. Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar karena keduanya memiliki frekuensi yang sama atau memiliki frekuensi yang merupakan bilangan bulat dari frekuensi salah satu benda bergetar. Resonansi bunyi pada kolom udara dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi pada alat musik. Alat-alat musik memiliki lubang udara sehingga terjadi resonansi udara dan menghasilkan suara yang merdu. Rumus dari resonansi bunyi yaitu lambda sama dengan L per N atau lambda sama dengan V kali F. Syarat terjadinya resonansi bunyi itu ada 4. Yang pertama, ada sebuah sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua, terdapat sebuah medium perantara untuk merambat, bisa benda padat, cair, ataupun udara. Kemudian terdapat penerima atau benda yang lain. Dan yang terakhir, frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian kita masuk ke intensitas dan taraf intensitas bunyi. Yang pertama, intensitas bunyi. Intensitas bunyi didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan persatuan luas permukaan atau daya persatuan luas, dinyatakan dengan persamaan I sama dengan P per A. Intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi adalah I2 per I1 sama dengan dalam kurung R1 per R2 kuadrat. Kemudian taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi TI dinyatakan dengan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. I0 merupakan ambang pendengaran, didefinisikan sebagai intensitas bunyi terkecil yang masih dapat didengar oleh telinga normal. I0 biasanya bernilai 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Apabila terdapat N sumber bunyi dengan taraf intensitas yang sama, maka taraf intensitas totalnya dapat dirumuskan sebagai berikut. TI total sama dengan TI plus 10 log N. Jika taraf intensitas di suatu titik yang berjarak R1 adalah TI1 dan yang berjarak R2 adalah TI2, maka hubungan antara kedua besaran dapat dinyatakan dengan hubungan matematis sebagai berikut. TI2 sama dengan TI1 kurangi 20 log R2 per R1. Penjelasan saya mengenai materi getaran dan gelombang bunyi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat salah kata dan kesalahan dalam penyampaian video ini. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada supaya pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.